Selamat pagi, jemaat sekalian. Selamat Paskah. Kita berkumpul bersama dengan keluarga di rumah masing-masing pada hari Minggu Paskah ini untuk beribadah kepada Allah. Pelayan firman saat ini disampaikan oleh Pendeta Christian Hohairot MM. Kebenaran, kemanakah engkau pergi? Keadilan, berapa lama lagi kau bersembunyi? Mengapa orang benar dihukum mati? Mengapa orang adil dihancurkan? Ia yang diremukkan karena kesalahan kita, menanggung maut karena kesalahan kita. Ia yang benar dan adil dibawa ke tempat pembantaian untuk kita yang hina ini. Dia tertikam oleh pemberontakan kita, diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Namun pertanyaan itu telah terjawab saat ini. Tiada kabar yang paling baik selain kabar kebangkitan Yesus. Kubur Yesus yang kosong menandakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya bagi kita. Marilah kita menyebarkan ke seluruh penjuru bahwa Yesus telah bangkit. Sungguh Dia sudah bangkit dari maut. Dan marilah kita membenahkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Di Minggu Paskah ini, umat Tuhan yang bersuka cita, mari berdiri menyambut kehadiran Allah melalui firman Tuhan. Kidung Jemaat 194. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
Pengakuan dosa. Apakah yang sedang kami lakukan, Tuhan? Kami tahu apa yang seharusnya kami lakukan, tapi kami tidak melakukannya. Ketika Engkau diadili karena bukan kesalahan-Mu, kami diam saja. Ketika Engkau merindukan kesetiaan kami menyangkal-Mu. Ketika Engkau diejek dan dihina, kami mengeluh. Ketika Engkau terjatuh, kami hanya menatap-Mu. Ketika Engkau haus, kami tidak memberi-Mu minum. Ketika Engkau mati, kami tidak ada bersama-Mu. Ketika Engkau bangkit, kami meragukan-Mu. Ketika Engkau menawarkan hidup, kami menolaknya. Apakah yang sedang kami lakukan, Tuhan? Kami tahu bahwa Engkau adalah roti kehidupan, tetapi kami justru mencari roti yang lain. Kekayaan, kekuasaan, jabatan, harga diri, inikah yang mengenyangkan kami? Apakah yang sedang kami lakukan, Tuhan? Kami tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan buruk. Kami berusaha membenarkan diri kami. Semakin banyak kami melangkah, semakin jauh kami meninggalkan-Mu. Kami terlalu sombong untuk mengakui ini semua. Sukacita kebangkitan. Kristus telah membebaskan kita. Mari berdiri dengan teguh kita mengaku secara bergantian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Mari berdoa. Tuhan yang agung, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Paskah ini. Berkati firman hidupkan dalam jiwa kami, dalam pikiran kami, dan dalam perbuatan kami. Agar kami kembali melihat kehidupan dan melihat Tuhan kami itu berharap. Amin. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat dari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Shalom. Selamat siang, selamat sore, selamat malam jemaat. Apa kabarnya di ruang isolasi? Di hari Paskah kita selalu bicara soal kebangkitan. Kita selalu bicara soal, ada yang bicara soal Paskah itu yang berperan bukan Mario, tapi Maria yang berperan. Mengapa? Karena yang keduluan ketemu bahwa Yesus itu sudah bangkit adalah ibu, atau dalam hal ini kaum perempuan. Injil Markus juga bicara soal hal itu, tapi nuansa Injil Markus itu dalam kesederhanaan, dalam ruang yang mana dia merupakan salah satu Injil yang sesepuh atau yang sudah sangat tua, sering dikutip, sering menjadi rujukan, tapi dalam balutan itu dia selalu bicara tentang kesederhanaan dan apa adanya keistimewaan dari kebangkitan itu. Itulah mengapa kalau kita baca ulang, penulis berkata tentang setelah lewat hari Sabat,
setelah lewat orang Yahudi beribadah hari Sabtu, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus, dua Maria pergi ke kuburan Yesus membeli rempah-rempah. Pertanyaan, rempah-rempah ini terkait dengan biasanya kalau mau awet, ya biasanya ini digunakan juga untuk mengawetkan sesuatu yang sudah mati atau sudah pergi. Dalam tradisi orang Yahudi ya begitu. Mereka mengambilnya, mereka belajar juga dari orang Mesir, di mana orang Mesir itu jago untuk mengawetkan atau memulihkan mayat. Karena tanda penghargaan yang cukup besar terhadap Yesus, mereka datang untuk membawakan rempah-rempah itu dan minyak itu sebagai tanda penghargaan, sebagai tanda bahwa mereka masih sangat memuliakan Tuhan dalam hal itu. Itu Bapak Ibu jemaat yang di rumah maupun yang di sini boleh baca kembali. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka tahu bahwa walaupun sekarang Yesus telah pergi, ada tubuhnya di sana, mereka patut terus memberi penghargaan terhadap apa yang sudah Yesus lakukan dalam kehidupan mereka. Lalu dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama, mungkin setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ini menunjukkan sesuatu yang dimulai dalam kehidupan. Orang akan memulai kehidupan, pekerjaan, aktivitas. Di saat jam dinding itu belum ada, orang-orang dulu itu mengukur dari matahari yang terbit itu. Itu anggaplah itu waktu untuk mereka memulai bekerja. Tentunya Bapak Ibu petani, orang-orang yang sudah bekerja di pagi-pagi hari pasti ngerti. Tanpa harus melihat jam atau baterainya mati atau HP-nya belum dicas, sehingga ini mereka akan melihat hal itu. Ini menunjukkan suatu semangat, suatu disiplin, suatu etos kerja yang sudah alami selalu dilakukan. Ada sebuah niat yang sangat mulia untuk mau pagi-pagi benar datang. Tetapi dalam perjalanannya mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Mereka tahu bahwa batu itu butuh beberapa tentara yang sudah terlatih untuk bisa menggulingkan batu yang besar itu. Tempat saya, batu-batu besar seperti itu sering saya lihat. Bahkan di sekitar lautan ada batu yang sebesar itu. Sehingga mereka membayangkan itu sangat berat. Sedangkan untuk menggulingkan itu, tentara-tentara yang sudah profesional di bidangnya, yang sudah terlatih fisiknya, harus bersusah payah untuk menggulingkan batu itu. Ini merupakan percakapan ibu-ibu yang mengumpul tenaga dan energinya terhadap apa yang mereka lakukan. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat mereka. Lalu ketika sampai mereka melihat dekat batu itu sudah terguling. Ini membuat mereka kaget, syok. Kalau sempat mereka bergosip, mungkin mereka bertanya-tanya dan bercerita di situ. Kenapa batunya sudah terguling? Mereka mungkin sudah berandai-andai memprediksikan sesuatu yang baik, tapi juga sesuatu yang buruk. Yang pertama, mungkin mayatnya sudah dicuri. Atau yang kedua, mungkin ada seseorang yang mungkin sudah masuk dan melakukan apa dan ini dan sebagainya. Namun demikian mereka berjumpa dengan seorang muda. Di sini Injil Markus menggambarkan tentang seorang muda, generasi selanjutnya, seorang muda yang tampil di sana. Orang sering menafsirkan peran dalam merenungkan tentang kebangkitan ini. Hari ini saya mau lihatnya dari Quran, di mana orang muda ditempatkan Injil Markus untuk menempatkan tentang adanya peran setiap orang, setiap generasi dalam kebangkitan Yesus itu, untuk menunjukkan tentang Yesus yang bangkit diterima oleh semua kalangan. Orang muda dalam konteks ini meskipun digambarkan adalah sesosok malaikat, digambarkan adalah seorang yang cukup misterius di sini, tetapi kita melihat bahwa dalam gambaran itu dialah yang memberikan semacam keterangan terkait dengan apa yang terjadi. Itulah mengapa
Lalu mereka masuk ke dalam kuburan, mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Jubah ini, itu adalah lambang kebesaran. Itulah mengapa kalau orang Israel, kalau berduka, bersedih, raja dan semua membayarkan bajunya, dia merasa tidak layak. Dia merasanya, tapi dalam dia duduk lalu dikatakan di sebelah kanan, posisi yang paling terhormat, duduk di sebelah kanan dan berjumpa dengan mereka. Ini menandakan suatu posisi yang sangat luar biasa, posisi yang sangat dihormati, posisi yang sangat mulia. Itu membuat sehingga ibu ini terkejut. Tetapi lalu orang muda ini memberikan penjelasan. Apa yang menjadi pertanyaan dalam hatinya ibu-ibu ini? Apa yang menjadi kekhawatiran? Dia katakan, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia langsung pada identitas, langsung lengkap pada apa yang mereka pertanyakan, apa yang mereka cari, apa yang mereka khawatirkan di sana. Ia telah bangkit. Kata-kata itu sederhana, inilah ciri khas Injil Lukas. Dia bilang dia telah bangkit. Dia tidak bilang lagi bangkit karena ini dan itu. Ia telah bangkit. Kata bangkit ini, ketika orang mendengar itu, ketika dalam pembicaraan komunikasi, kalau Bapak Ibu lagi ke tempat mau bertanya, kalau orang langsung menjawab pada inti yang Bapak Ibu pikirkan atau yang Bapak Ibu sedang cari tahu, itu memberikan suatu testimoni tersendiri. Kenapa? Karena langsung mendapatkan apa yang dicari itu, informasi yang dicari itu tanpa ada basa-basi. Terus mengapa di sini Injil Markus dia telah bangkit? Titik. Baru dia jelaskan, dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Dia menunjuk pada situasi itu, situasi di mana bahwa oh iya sudah tidak ada orang di sini sebenarnya. Apa yang kalian cari? Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-murid. Setelah itu dia memberikan pesan untuk dikatakan kepada murid-murid Yesus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Dia mencoba untuk mengingatkan mereka kembali, untuk mengingat perkataan Yesus ketika peristiwa ini terjadi. Oh, Yesus akan bangkit dan Yesus akan berjumpa di Galilea. Ibu, jemaat yang terkasih, kita tentunya tahu Galilea adalah wilayah pelayanan Yesus yang sangat utama. Galilea selalu menjadi tempat istimewa bagi Yesus. Di sana berkumpul orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang betul-betul terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap orang-orang Yahudi sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi Yesus mau berjumpa dengan mereka di sana. Mengapa? Karena Yesus menghabiskan banyak waktu di sana. Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus mendorong mereka untuk datang, mengikuti dia dan sebagainya. Sehingga tempat yang tidak dianggap, tempat yang selalu orang-orangnya direndahkan, diremehkan dan sebagainya, Yesus hadir di sana. Itulah mengapa ketika mendengar itu mereka lari dan pergi. Lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dahsyat. Gentar dahsyat itu antara kaget, senang, tapi juga takut. Apakah ini betul atau tidak? Mengapa? Karena di sisi lain kenyataannya sudah kosong, tidak ada lagi yang mereka cari. Tapi di sisi lain mereka juga masih bertanya, di manakah Yesus? Di mana? Ya, namanya manusia. Walaupun sudah dikatakan, sudah dipesankan demikian, bahkan Yesus pernah mengatakan itu sebelum kejadian ini, masih ada pertanyaan dalam kehidupan. Itulah mengapa kemudian dengan singkat kabar ini menurut Injil Markus mereka sampaikan kepada Petrus, teman-temannya. Lalu setelah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita kudus dan tak berdasarkan. Markus mau bilang bahwa setelah itu berita itu dilanjutkan dalam pengutusan pemberitaan tentang kabar keselamatan Yesus yang selamat. Berbeda dengan Injil-Injil lainnya, dia masih mengatur tentang alur Yesus datang, Yesus sudah bangkit, Maria pergi kasih tahu, lalu Petrus datang untuk menyelidiki bahwa sudah pasti apakah Yesus bangkit atau tidak. Markus hanya langsung pada intinya yang bilang bahwa mereka pergi dan memberitakan bahwa Yesus.
Lalu apa kaitannya dengan persoalan kita hari-hari ini? Kenapa sih pentingnya kebangkitan itu ketika kita selalu merayakan Paskah, kehidupan setelah kematian? Ibu jemaat yang dikasih, Yesus pernah memberikan perumpamaan yang sangat luar biasa terkait dengan padi. Bapak Ibu petani tentunya tahu kalau menanam padi itu dia akan taruh di tanah dan membusuk, dan kemudian tumbuh kehidupan. Itu sesuatu yang menunjukkan tentang jiwa kebangkitan itu dalam kehidupan kita. Kebangkitan dalam rentetan peristiwa hidup memberi ruang dan harapan saat kita terbelenggu oleh berbagai hal yang sangat menyulitkan dan membuat kita mungkin mau mati saja, tidak mau hidup lagi. Situ kita mengerti setiap kali petani menanam padi, dia mengingat itu bahwa pada akhirnya itu akan tumbuh menjadi sebuah kehidupan baru, di mana itu memberi makan atau hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah kebangkitan ketika kita memaknai tentang Yesus yang bangkit bagi umat manusia dari sisi petani. Tapi dari sisi orang-orang biasa, orang yang tidak berkecimpung di dunia itu, dia memaknainya seperti orang yang terpuruk dalam kehidupan. Orang yang sudah tidak dipercaya lagi, ditinggalkan oleh sanak saudara, ditinggalkan oleh orang terkasih, tidak punya peluang sama sekali, dimatikan jalan hidupnya, dimatikan kehidupannya. Mungkin karena berbagai masalah politik, suka dan tidak suka, layak dan tidak layak, atau sudah tidak lagi dipakai karena dimakan usia, dimakan berbagai peristiwa yang menyengat kehidupan kita. Sampai akhirnya kemudian dia menyerah dan mati oleh karena beban itu. Lalu pada suatu ketika, mungkin peristiwa ini sudah Bapak Ibu rasakan, karena kegagalan demi kegagalan, karena perjuangan tanpa ada jawaban, karena berbagai persoalan-persoalan yang sangat berat. Lalu Bapak Ibu berteriak kepada Tuhan, Tuhan, apa yang bisa saya banggakan, apa yang bisa saya berikan, atau apa yang bisa saya lakukan saat keterpurukan ini terjadi? Saya tidak punya apa-apa, saya sudah mati oleh berbagai tuntutan yang kemudian hadir dalam kehidupan. Saya sudah diremehkan, saya sudah dikucilkan, saya sudah tidak lagi dipercaya. Dia bertanya kepada Tuhan, tapi juga dia tidak tahu mau berharap bahwa apakah dia bisa hidup lagi, dia bisa kembali pulih dalam kehidupan. Orang-orang yang pernah ada dalam keadaan ini akan mengerti tentang kebangkitan tanpa harus menjelaskan asal usul katanya seperti apa. Orang-orang yang tidak dipercaya lagi, yang dia ambil segala sesuatunya dari dirinya, jubahnya, pakaiannya, bahkan dia sebenarnya memakai pakaian karena dia melihat dirinya telanjang, karena ditelanjangi oleh berbagai keperluan sudah dilewati. Itu membuat sehingga dia menghargai kebangkitan itu. Dia melihat Tuhan dari sisi yang berbeda. Kalau dia percaya bahwa kebangkitan Kristus untuk dirinya, walaupun sulit. Itu juga ketika kita dimatikan oleh berbagai tekanan hari-hari ini, seperti virus tadi. Orang yang sudah biasa keluar jalan, dunia yang begitu ramai, kakak kiki sana, telepon ini lalu kumpul kemana-mana, yang muda-muda, yang tua-tua dengan grup WA-nya dan sebagainya, ayo kumpul ke sini, jalan ke sana, sebagainya. Kemudian diisolasi oleh dunia ini. Orang-orang yang terisolasi dan mengisolasikan diri, bukan diisolasi Pak. Karena hal-hal yang semacam ini tentunya tidak tahan. Beda dengan orang-orang yang sudah biasa bertapa, orang-orang yang sudah banyak memiliki waktu sendiri. Mau ramai dunianya dia tetap sunyi. Biasanya itu orang-orang introvert, orang-orang pemikir. Mereka lebih senang tentang kesunyian,
tentang kesendirian. Nah, mereka tahu di sana ada kebijaksanaan. Tapi orang-orang yang ekstrovert mana bisa? Akan terpikir-pikir sana kenapa dunia ini begitu kosong dan sebagainya. Mereka butuh suatu perkumpulan yang besar, yang ramai dalam kehidupan. Bagaimana cara mereka memaknai kebangkitan? Kalau kayak gitu, kebangkitan mereka bagi orang-orang yang ramai itu ada pada semangat mereka yang membuat ramai. Mengapa? Mereka tidak mau kesedihan mereka diperlihatkan. Mereka mau bahwa kebangkitan itu dibangkitkan oleh rasa semangat itu, walaupun sebenarnya mereka kosong. Ketika kita merenungkan tentang part atau bagian dalam situasi hari ini, lalu mengkaitkannya dengan Paskah, kita perlu bertanya, Tuhan, apakah Paskah hari ini bagi kami? Kok dunia yang begitu ramai terasa begitu sepi dalam kehidupan? Ternyata kami semua takut mati. Ternyata kesibukan yang kami lewatkan itu ketika kami mau berkumpul kepada Tuhan, lalu mau memaknai tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan, akhirnya runtuh dengan sendirinya. Keruntuhan itu membuat kami sadar bahwa kami butuh Tuhan untuk bangkit. Kami melihat Paskah hari ini dengan berbagai apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan. Kami lalu berkata, apakah nyawa? Apakah mengisolasi diri? Atau apakah kami hanya bagian kecil dari kehidupan ini? Di sisi yang lain kami melihat bahwa bumi ini pulih ketika kami sunyi. Tapi ketika kami ramai, bumi ini rusak. Persekutuan-persekutuan yang kami bangun hari-hari ini sangat jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Padahal dalam kehidupan kami memikirkan bahwa kami membutuhkan Tuhan. Tapi hari-hari ini Tuhan membenarkan, Tuhan memperlihatkan bahwa kami umat manusia membutuhkan Tuhan lebih daripada ketakutan kami, lebih daripada apa yang kami tidak lihat. Tengah wabah ini, tengah orang-orang yang terisolasi dan mengisolasikan diri, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang lebih parah dari kehidupan kami melihat tentang kebangkitan Tuhan. Lalu di sana kami melihat gambaran tentang Tuhan. Apakah setelah ini kita dapat menemukan Tuhan yang sebenarnya, lalu sedikit melepaskan keegoisan kita untuk percaya dan dipulihkan oleh kebangkitan ini? Kebangkitan berarti kita keluar dari hal-hal yang selama ini membuat kita mati. Kita bersekutu tapi kita tidak menemukan Tuhan karena kita mati dengan kesibukan kita. Kita di gereja dan berpikir pulang kita ngapain ya? Kita di dalam hal berdoa tapi kita memikirkan nanti apa yang kita lakukan. Kita tidak memikirkan kepada siapa yang kita bertemu itu. Siapa yang kemudian mungkinkah Tuhan bersedia di sana? Dalam setiap pengelolaan yang kita atur untuk peribadahan itu, hari-hari ini semua tempat ibadah tutup supaya orang lebih merilekskan diri, mencari Tuhan dengan sebenarnya, lebih privat daripada yang selama ini kita lakukan. Itulah mungkin perubahan yang paling besar dari kebangkitan itu datang dari diri kita masing-masing. Mengapa Yesus harus bangkit sendiri? Supaya menunjukkan pribadi ke pribadi dan bukan hanya ke kelompok yang kemudian menyebarkan, tapi kita merasakan kebangkitan itu dari pribadi. Supaya kita utuh. Kalau Yesus itu satu, jadi kita bagian dari kesatuan itu. Dia menyapa ke pribadi-pribadi yang ada di rumah hari-hari ini kita. Supaya secara sederhana kita langsung tahu bahwa oh iya, kebangkitan itu mendorong sesuatu yang bisa kita jelaskan, tapi juga tidak bisa kita jelaskan. Karena dia menghidupkan harapan-harapan yang mati
Dia memulihkan relasi dengan Allah yang sesungguhnya. Lalu pada akhirnya dia membawa sukacita. Dalam kesederhanaan itu kita menemukan Injil Markus hanya berbicara tentang bagaimana kemudian kabar kebangkitan itu disiarkan. Dalam kesederhanaan itu bagi semua orang yang di rumah, saya hanya mau katakan, bahkan jemaat kali ini, mari bangun, bangkit dari tidurmu yang panjang itu tentang apa arti Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pasca ini kita tidak hanya merasakan tentang cari telur yang ramai, kita tidak hanya merasakan soal oh iya ada pernak-pernik di gereja, ada pujian yang sangat luar biasa, tapi kita juga merasakan kesunyian dalam kematian. Lalu kita bersiap untuk melakukan perubahan. Bukankah dalam masa-masa itu orang lagi akan menghargai kebangkitan itu dibandingkan dengan berbagai hal yang kita mewahkan dalam kehidupan ini? Padahal di balik itu hanya kesibukan yang menjadi keagungan kita. Mari kita duduk tenang di rumah kita. Kita melihat kebangkitan itu dari harapan-harapan yang sudah mati, harapan-harapan yang sudah, dari perilaku-perilaku yang kemudian mematikan sesama kita, lalu mengajak semua berhimpun dan bangkit. Tuhan menyertai kita dalam masa-masa dan membangkitkan kita untuk menjadi umat Tuhan yang memuliakan Tuhan dengan benar dalam keteduhan, ketekunan, dan jiwa yang besar untuk melakukan revolusi dalam hidup. Amin. Mari kita berdiri dan mengaku iman menurut pengakuan iman kita sendiri. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Hari Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang didoakan, yang daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan dari yang tidak, Bapa yang tahu, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, yang ada di sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang Kristen, bersekutu dalam Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup. Mari kita naikkan syafaat kita menurut doa Fransiskus dari Assisi. Ya Tuhan, kasihanilah kami menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Tahirkanlah kami dari segala dosa ya Tuhan. Serta jadikanlah kami alat-alat pendamaian
memaafkan di mana ada dendam, memberi iman di mana ada keimanan, membawa terang di mana ada kegelapan, memberi sukacita di mana ada kesedihan. Ya Tuhan, biarlah kami jangan mencaci, Untuk dihibur melainkan menghibur, untuk dipahami melainkan memahami. untuk dicintai melainkan mencintai. Sebab dalam memberi kami menerima, Dalam mengampuni kami diampuni, di dalam kematian kami dilahirkan dalam hidup yang sejati. dalam nama Yesus Kristus. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang suci. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kehancuran. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing. Dan dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum memberi, mari bernyanyi. Dalam
Jemaat yang berbahagia karena memberi dengan rela hati, mari berdiri dan berdoa. Allah sumber hidup, terimalah persembahan yang kami beri dengan sukarela. Yesus keselamatan kami, berkenanlah atas hidup kami, agar pelayanan dan kesaksian gereja menjadi berkat. Roh penghibur, kuatkanlah kami untuk bersyukur selalu, untuk giat menolong siapa yang membutuhkannya. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Selamat Paskah yang ada di sini maupun di rumah. Dengarlah amanat pengutusan. Bersukacitalah karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya telah menyelamatkan semua orang. Jadilah saksi Kristus dengan menciptakan kebaikannya. Teruslah bertekun di dalam doa kepadanya dan menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.